Bab 1026 Langit pasti akan terbit. Tujuan utama Lin Yu datang ke Changqing adalah untuk menghadapi Tu Wei, jadi kekhawatiran terbesarnya adalah keberadaan Tu Wei. Sebenarnya, ketika orang-orang berpakaian hitam ini muncul, Lin Yu sudah menduga bahwa Tu Wei tidak akan ada di antara mereka. Ia tahu betul bahwa tujuan Tu Wei dan Sekte Xuan Yi sangat sederhana, menahannya di Changqing, mencegahnya kembali ke Sanjing, dan menjadi ancaman bagi Rong Hesu. Oleh karena itu, untuk menunda Lin Yu sebisa mungkin, Tu Wei tentu saja tidak akan mudah mengungkapkan dirinya. Lin Yu tentu berharap dapat menemukan keberadaan Tu Wei sesegera mungkin, menghabisinya, dan menyelamatkan istri Hu Qingfeng, sehingga ia masih punya waktu untuk kembali ke Sanjing dan membunuh Rong Hesu. Bunuh aku. Yang mengejutkan Lin Yu, kelompok orang-orang berpakaian hitam ini jauh lebih berani daripada yang sebelumnya, dan mereka berbicara tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah tidak takut mati. Kau diancam. Lin Yu mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu di mata pria berpakaian hitam yang putus asa namun lega itu. Ia bertanya dengan suara berat, katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Mata pria berpakaian hitam itu sedikit bergeser, lalu ia menutupnya dan berbisik, bunuh aku, barulah keluargaku bisa hidup. Suaranya terdengar memohon. Mendengar ini, Lin Yu akhirnya mengerti. Pantas saja orang-orang ini begitu rela mati, keluarga mereka telah diculik sebelumnya dan dijadikan sandera. Sepertinya Sekte Xuan Yi telah belajar dari insiden Rong Huan dan kini menggunakan anggota keluarga mereka sebagai sandera. Jika mereka bisa memperlakukan orang-orang mereka sendiri seperti ini, betapa licik dan hinanya Sekte Xuan Yi. Apa kau pikir bahkan jika kau mati, Tu Wei akan mengampuni keluargamu? Lin Yu mengerutkan kening dan menasihati dengan suara rendah, kau memiliki hubungan terdalam dengan Tu Wei, kau seharusnya tahu kekejamannya, kan? Jika kau mati, keluargamu akan semakin tidak berguna baginya, apa kau pikir dia akan mengampuni mereka? Pria berbaju hitam itu memejamkan mata dan tak berbicara, tetapi setelah hening sejenak, ia melanjutkan, bunuh aku, setidaknya keluargaku masih punya harapan untuk hidup. Lin Yu merasakan sedikit kesedihan mendengar ini, agak tersentuh oleh pria berbaju hitam itu. Jika itu dia, ia juga akan mengorbankan nyawanya demi keluarganya. Hanya dengan mengungkapkan keberadaannya, keluargamu bisa hidup. Kata Lin Yu dengan suara berat, lalu mengeluarkan jarum perak dan berkata dengan tegas, aku sarankan kau mengaku sekarang, kalau tidak kau akan mengaku nanti. Meskipun ia merasa sedikit enggan, ia harus melakukannya, karena ia harus menemukan keberadaan Tu Wei sesegera mungkin, dan menyelamatkan kekasih saudaranya sesegera mungkin. Lagi pula, ia mengatakan yang sebenarnya, mungkin jika Tu Wei mati, keluarga pria berbaju hitam itu akan lebih aman. Pria berbaju hitam itu tak berbicara, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan darah hitam pekat mengucur dari mulutnya. Apa yang kau lakukan? Ekspresi Lin Yu berubah drastis saat melihat ini. Ia mencengkeram mulut pria berbaju hitam itu, dan ketika pria itu membuka mulutnya, Lin Yu menyadari bahwa pria berbaju hitam itu telah menggigit seluruh lidahnya hingga ke akar-akarnya. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba terkekeh dan memejamkan mata lagi, tampak lega. Sekarang, bagaimanapun ia diinterogasi, ia takkan bisa mengungkapkan keberadaan Tu Wei, apalagi lengannya lumpuh dan ia tak bisa menulis lagi. Lin Yu menggelengkan kepala dan mendesah, menyingkirkan jarum-jarum perak itu. Ia lalu berkata kepada Bu Cheng, saudara Bu, cepat bunuh dia. Bu Cheng segera melangkah maju dengan belati dan dengan sigap menghabisi pria berbaju hitam itu. Jiarong, wanita yang berpura-pura menjadi istriku dan menyerangku sudah pergi. Kata Hu Qingfeng kepada Lin Yu dengan suara berat. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, sepertinya dia mencurinya di tengah kekacauan. Ayo, kita lihat keluar. Setelah itu, Lin Yu memimpin jalan keluar, dan yang lainnya segera menyusul. Fajar menyingsing, hujan telah berhenti, dan seluruh kawasan industri tetap sepi, tanpa jejak kehadiran manusia. Kelompok itu mencari ke segala arah, tetapi sekembalinya mereka semua menggelengkan kepala kepada Lin Yu, tidak menemukan apapun. Hu Qingfeng memeluk putranya erat-erat, hatinya diliputi duka yang tak tertahankan.
Meskipun putranya telah ditemukan, keberadaan istrinya masih belum diketahui. Saudara Hu, jangan khawatir, kami akan menyelidiki perlahan, dan kami pasti akan menyelamatkan istrimu sesegera mungkin. Lin Yu berbalik dan berbisik menghibur Hu Qingfeng. Sebagai seorang suami, ia tentu saja memahami perasaan Hu Qingfeng. Hu Qingfeng menggertakkan gigi dan mengangguk dengan tegas. Rombongan itu kemudian meninggalkan kawasan industri dan menginap di sebuah hotel yang tidak mencolok. Saat fajar, Lin Yu pergi ke toko obat tradisional Tiongkok, membeli beberapa herba, merebusnya, dan memberikannya kepada Kai Kai. Kai Kai terbangun sekitar tengah hari. Karena Lin Yu telah menghentikan rasa sakit dari lukanya, ia tidak menangis, tetapi terus memanggil Hu Qingfeng sebagai ayahnya, menanyakan apakah hari sudah gelap dan di mana ibunya berada. Hu Qingfeng menahan air matanya, terus-menerus mengarang kebohongan untuk menghibur putranya. Lin Yu, menyaksikan kejadian ini, merasa hatinya hancur. Siang harinya, ia, Bu Cheng, dan Bai Rentu berpencar untuk mencari keberadaan Tu Wei, tetapi Tu Wei menghilang seperti ikan yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak, bahkan tanpa menelepon. Namun, ia mengirim pesan teks kepada Hu Qingfeng, mengatakan kepadanya bahwa jika Hu Qingfeng membunuh Lin Yu, istrinya bisa hidup. Hu Qingfeng menghancurkan ponselnya hingga berkeping-keping, mengumpat dengan liar. Lin Yu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putranya, jika dia melakukan hal tercela seperti itu untuk menyelamatkan istrinya, apa bedanya dia dengan sekte Xuan Yi? 3 hari berlalu dengan cepat, dan dengan waktu kurang dari sehari sebelum kunjungan Ratu Inggris ke Tiongkok, Lin Yu dan kelompoknya masih belum menemukan apapun. Jiarong, kau harus kembali ke Beijing dulu. Aku akan mencarinya sendiri di sini. Hu Qingfeng menasihati Lin Yu. Jika istriku akhirnya mati secara tidak sengaja, membunuh Rong Hesu sama saja dengan membalaskan dendamnya. Saat itu, Kai Kai, yang sedang tidur di dekatnya, tiba-tiba duduk dan dengan hati-hati bertanya, "Ayah, apakah langit tidak akan pernah cerah lagi? Apakah ibu tidak akan pernah kembali?" Dia tidak menangis setelah menanyakan hal ini, menunjukkan kedewasaan yang jauh lebih dewasa daripada anak-anak seusianya. Mendengar kata-kata Kai Kai, semua orang merasa seolah-olah mereka telah menerima pukulan berat, dada mereka berat, wajah mereka muram, dan mereka terdiam. Mata Hu Qingfeng sudah berkaca-kaca, mulutnya menganga, tidak yakin bagaimana menjawab putranya. "Jangan khawatir, Kai Kai, Paman He berjanji padamu, fajar akan menyingsing, dan ibumu pasti akan kembali." Lin Yu berlutut di depan Kai Kai, menggenggam tangan kecilnya dan membisikkan janjinya, meskipun janjinya terdengar agak lemah dan tak berdaya. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, jika ini Jiang Yan, atau anaknya dan Jiang Yan, mungkin ia sudah tak berdaya. Ia tiba-tiba berdiri, menarik Hu Qingfeng ke jendela di koridor luar, dan berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, Saudara Hu, aku akan menjungkir balikkan Changqing, tetapi aku pasti akan menangkap Tu Wei dan membuatnya menyerahkan adik iparnya. Begini yang akan kita lakukan, pindahkan sekelompok saudara dari Mingdu untuk menjaga semua apotek obat Tiongkok utama. Jika mereka menemukan seseorang yang mencurigakan, suruh mereka segera mengikuti mereka. Karena mereka anggota sekte Xuan Yi, aku curiga mereka kemungkinan besar akan membeli ramuan obat Tiongkok untuk pelatihan mereka." "Oke," Hu Qingfeng mengangguk penuh semangat. Sekarang cabang Mingdu mereka telah stabil kembali, mereka bisa menghemat tenaga. Bang! Saat itu, jendela di samping mereka tiba-tiba pecah, dan sebuah titik putih terbang masuk melalui kaca. Kedua pria itu dengan cepat menghindar, melirik keluar jendela dan mendapati jalan pejalan kaki ramai. Mereka tidak tahu siapa yang melancarkan penyergapan itu. Lin Yu menunduk ke tanah dan melihat selembar kertas putih kusut telah dilemparkan ke dalamnya. Ia segera mengambilnya dan melihat sebuah kalimat tertulis di atasnya, "Orang yang Anda cari ada di Gedung Kilin, Jalan Mingding, Distrik Hongwen." Petik 2. Lin Yu berhenti sejenak, terkejut, dan menyodorkan catatan itu ke tangan Hu Qingfeng. Ia kemudian berbalik dan bergegas ke jendela, mengintip keluar, tetapi kerumunan itu terlalu ramai untuk melihat apapun. "Jiarong, apakah Tu Wei sengaja mencoba menipu kita?" Wajah Hu Qingfeng menjadi muram ketika ia melihat alamat di catatan itu,
mengira Tuwei mencoba memancing mereka untuk menyergap. Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, lihat di pojok kanan bawah, apa isinya? Tidak ada apa-apa di sana. Hu Qingfeng membuka seluruh kertas itu dan menggelengkan kepalanya, hanya ada gambar mawar di atasnya. Bab 1027 berikan aku pedang, pedang yang dapat memotong besi seperti lumpur. Ya, itu dia. Lin Yu mengangguk setuju, matanya tertuju pada kerumunan yang ramai di lantai bawah, tak menemukan sosok yang familiar itu. Secercah kekecewaan terpancar di matanya. Ia sungguh tak menyangka Rose ada di Changqing, tapi ia tak terkejut. Wanita ini bagaikan angin, dan angin tak punya jalur tetap, ujung bumi adalah tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Yang tak dapat ia pahami adalah, karena Rose ada di Changqing, tahu ia ada di sana, dan bahkan telah mengirim pesan, mengapa ia tidak keluar untuk menemuinya. Mungkin itu merepotkan. Lin Yu merasakan sedikit kekecewaan. Ia tahu Rose kini menghabiskan hari-harinya bersama Bailey dan yang lainnya, jadi ia harus memikirkan kebaikan bersama dan tak bisa bertindak impulsif lagi. Mungkin ia sudah mengambil risiko besar dengan memberikan informasi ini. Itu dia. Siapa dia? Hu Qingfeng benar-benar bingung, ia tidak tahu banyak tentang Rose. Dia Rose. Lin Yu berbalik dan berkata, seorang wanita yang sangat istimewa. Apa itu masuk akal? Hu Qingfeng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, mungkinkah dia berkolusi dengan Tuwei dan sengaja mengirimkan informasi palsu kepada kita? Tidak, Lin Yu menggelengkan kepala dan tersenyum lembut, dia temanku, teman yang sangat baik, sama seperti kita. Aku percaya padamu, jadi aku percaya padanya. Haha, benarkah? Kalau begitu, sepertinya hubunganmu dengannya cukup istimewa. Hu Qingfeng memperlihatkan senyum yang telah lama hilang dan menggoda Lin Yu dengan penuh arti. Dengan orang kepercayaan seperti itu, kakak iparku pasti sangat cemburu, kan? Bukan seperti yang kau pikirkan. Lin Yu menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Tampaknya sifat pencemburu Jiang Yan memang sudah diketahui. Namun, ia segera menjadi serius, melirik catatan di tangan Hu Qingfeng, dan berkata dengan suara berat, karena itu alamat Rose, pasti benar. Jika kita mengawasi gedung kilin ini, kita seharusnya bisa menemukan Tuwei. Bagaimana jika ada orang lain yang menyamar sebagai dia? Hu Qingfeng bertanya dengan sedikit khawatir. Lin Yu tersenyum dan berkata, tidak, aku mengenali mawar yang digambarnya. Lin Yu sangat familiar dengan mawar yang digambar Rose, dan secara alami dapat mengenalinya sebagai karya Rose berdasarkan bentuk dan gayanya. Karena kau bilang begitu, seharusnya tidak ada masalah. Hu Qingfeng mengangguk, lalu dengan bersemangat berkata kepada Lin Yu, Jiarong, jika informasi ini valid, artinya kita akan segera menemukan Tuwei, dan segera kita akan menemukan istriku. Lin Yu mengangguk penuh semangat dan berkata dengan suara berat, asalkan kita menemukan Tuwei, aku akan mencari tahu di mana adik iparku berada. Ia tak kuasa menahan rasa gembira dan gembira. Ia tak menyangka akan menemukan apa yang dicarinya begitu lama tanpa perlu bersusah payah. Jika ia bisa menangkap Tuwei kali ini, ia pasti akan berterima kasih kepada Rose dengan sepantasnya di masa depan. Tanpa menunda, Lin Yu mengatur agar Bu Cheng dan Bai Rentu pergi ke alamat yang tertulis di catatan itu, Gedung Kilin, Jalan Mingding, Distrik Hongwen. Setelah sore hari, saat hari mulai gelap, Bu Cheng bergegas kembali. Memasuki kamar pribadi hotel, ia melihat Lin Yu, Hu Qingfeng, dan yang lainnya. Ia berseru dengan tidak sabar, Tuan, kami menemukannya. Kami menemukan Tuwei. Semangat semua orang langsung terangkat. Hu Qingfeng melompat berdiri, mengambil segelas air dari meja, dan menyerahkannya kepada Bu Cheng, memberi isyarat agar ia minum terlebih dahulu. Ia kemudian bertanya dengan nada mendesak, Anda yakin? Bagaimana Anda mengenalinya? Semua orang menatapnya dengan curiga. Bu Cheng belum pernah melihat Tuwei sebelumnya, jadi mereka tidak tahu bagaimana ia mengenalinya. Bu Cheng, tanpa berkata sepatah kata pun, meneguk air di cangkirnya sebelum menjelaskan kepada Lin Yu dan yang lainnya, setelah berurusan dengan Sekte Xuan Yi berkali-kali, sekarang saya bisa mengenali mereka hanya dengan sekali lihat. Semua orang mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Bu Cheng memang benar.
Setelah begitu banyak berinteraksi dengan anggota Sekte Xuan Yi, mereka telah memperoleh pemahaman umum tentang mereka dan hampir dapat mengenali mereka dari postur berjalan dan gerak tubuh mereka. Lagi pula, orang yang telah berlatih seni Xuan berbeda dari orang biasa. Niu Tua dan aku menunggu di luar gedung sampai sepulang kerja, lalu kami melihat sekelompok pekerja kerah putih keluar. Kami mengamati mereka dengan saksama dan mendapati beberapa orang yang tampak biasa saja di antara kerumunan itu, meskipun tampak normal, ternyata bukan orang biasa. Niu Tua dan aku langsung mengenali mereka, mereka dari Sekte Xuan Yi. Bu Cheng melanjutkan, orang di tengah memiliki aura yang paling mengesankan, jelas seseorang yang sering memberi perintah. Pakaiannya berbeda dari yang lain, ia mengenakan kemeja hitam, dan aku melihat ada 3 pola kecil seperti batu yang disulam di kerahnya, membentuk karakter, Lei. Kami pernah berhubungan dengan Jin Wei dan Sui Wei, dan kami tahu bahwa pakaian mereka juga disulam dengan pola yang sesuai dengan nama mereka. Jadi, kukira orang ini kemungkinan besar adalah Tu Wei. Setelah Bu Cheng mengingatkan, Lin Yu dan Zhu Laozi ingat bahwa Jin Wei dan Sui Wei memang memiliki pola tetesan emas dan air kecil yang disulam di pakaian mereka. Jika memang begitu, maka kesimpulan Bu Cheng pasti benar, orang dengan sulaman karakter, Lei, di pakaiannya pastilah seorang Tu Wei. Ini pasti simbol status bergengsi di Sekte Xuan Yi. Mungkin bahkan Tu Wei sendiri tidak menyadari emblem kecil ini di pakaiannya. Lagi pula, di antara orang-orang ini, dialah yang berjalan paling ringan dan terlihat paling biasa. Kata Bu Cheng dengan suara berat dan wajah tegas. Begini, semakin kuat seorang ahli, semakin pandai mereka menyembunyikan kekuatan dan membuat diri mereka tampak seperti orang biasa. Kalau begitu, pasti dia. Setelah mendengar kata-kata Bu Cheng, Lin Yu juga menilai bahwa orang ini tidak diragukan lagi adalah Tu Wei. Harus diakui, orang-orang ini benar-benar cerdik. Mereka bersembunyi di gedung perkantoran yang ramai dan mengikuti sekelompok pekerja kerah putih ke dan dari tempat kerja, menyamar sebagai pekerja kerah putih yang pergi dan pulang kerja. Pantas saja mereka mencari selama beberapa hari tanpa menemukan jejak Tu Wei. Lalu di mana dia sekarang? Kemana dia pergi setelah meninggalkan gedung kilin? Tanya Hu Qingfeng cemas. Niu Tua mengawasinya. Kata Bu Cheng dengan suara berat. Dengan Niu Tua mengikutinya, dia pasti tidak akan kabur. Aku kembali lebih awal untuk memberitahunya, dan juga untuk membantuku dan Lao mendapatkan beberapa persediaan penting. Mereka datang dengan pesawat, dan persenjataan mereka sangat terbatas. Jika mereka akan melawan Tu Wei, mereka membutuhkan senjata yang mudah digunakan. Katakan saja apa yang kalian butuhkan. Aku masih punya beberapa teman di Changqing. Meskipun mereka tidak bisa membantuku melawan Xuan Yimen, menyediakan beberapa senjata dan perlengkapan bukanlah masalah. Hu Qingfeng membusungkan dadanya dan berkata dengan percaya diri kepada Bu Cheng. Katakan juga pada saudara Hu apa yang kalian butuhkan. Malam ini mungkin akan menjadi pertempuran yang sulit. Lin Yu tiba-tiba menoleh ke arah Chun Seng, Qiu Men, dan Zhu Laozi dan memberi mereka nasihat. Mereka bertiga mengangguk dan segera menuliskan kebutuhan mereka di selembar kertas. Setelah selesai menulis, Hu Qingfeng segera menelepon untuk mencari seseorang yang bisa mendapatkan persediaan, dan sekaligus menginstruksikan anak buahnya untuk mengirim Kai Kai kembali ke rumah sakit di Mingdu untuk perawatan. Kai Kai, yang sangat bijaksana, tidak menangis atau membuat keributan. Ia dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu dan yang lainnya, lalu berjalan keluar dipimpin oleh bawahannya. Lin Yu ragu sejenak, lalu tiba-tiba melangkah keluar, memanggil dengan lembut, Kai Kai. Kai Kai segera berhenti dan berbalik menghadap Lin Yu. Melihat perban di wajah Kai Kai, Lin Yu merasakan sedikit kesedihan. Ia berlutut di samping Kai Kai dan berbisik, Kai Kai, apakah kau ingat apa yang dijanjikan Paman He padamu? Aku pasti akan mengirim ibumu kembali kepadamu. Ia percaya bahwa istri Hu Qingfeng adalah kartu truf terakhir yang dimiliki Tu Wei, jadi Tu Wei tidak akan berani melakukan apapun padanya, kemungkinan besar ia masih hidup. Ya, Kai Kai mengangguk penuh semangat, berkata dengan suara kekanak-kanakan, aku percaya padamu, Paman He. Ayahku bilang kau pahlawan yang hebat. Lin Yu sedikit terkejut, lalu menyeringai,
menepuk kepala Kai, dan memperhatikannya pergi. Wajahnya kemudian berubah dingin saat dia berbalik dan kembali ke hotel, dengan dingin berkata kepada Hu Qingfeng, "Saudara Hu, siapkan aku pedang yang dapat memotong besi seperti lumpur." Bab 1028 Meskipun ada jutaan, aku akan pergi. Setelah terbiasa dengan pedang Chunjun, Lin Yu merasa kesulitan menggunakan senjata lain. Karena itu, ia membutuhkan pedang yang cocok, sebaiknya yang sangat tajam. "Jangan bilang begitu." Ekspresi Hu Qingfeng langsung berubah setelah mendengar kata-kata Lin Yu, dan ia berkata dengan penuh semangat, "Kebetulan sekali. Aku punya pedang di sini yang sangat cocok untukmu. Memenuhi semua kebutuhanmu. Aku menempanya dari baja berkualitas tinggi. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah daripada pedang Chunjunmu, pedang itu masih bisa digunakan. Aku akan segera memanggil seseorang untuk mengirimkannya dari Mingdu." Setelah itu, Hu Qingfeng segera menghubungi nomor tersebut. 1,5 jam kemudian, semua senjata yang diminta oleh kelompok itu, kecuali pedang Lin Yu, pada dasarnya sudah siap. Beberapa kelompok bahkan mengirimkannya, tetapi hampir semuanya adalah senjata dingin. Lagi pula, senjata api memiliki kekuatan terbatas terhadap mereka yang menguasai ilmu mistik, dan juga rentan menimbulkan terlalu banyak keributan dan masalah. Sekitar 10 menit kemudian, salah satu anak buah Hu Qingfeng bergegas masuk, terengah-engah, sambil membawa sarung pedang. Sekilas, bentuknya mirip pedang Chunjun milik Lin Yu. Mata Lin Yu berbinar, dan ia segera meraih sarungnya. Dengan bunyi, klang, ia segera mencabut pedang dari sarungnya. Sedikit keterkejutan terpancar di matanya saat menyadari bahwa pedang itu sangat mirip dengan pedang Chunjun miliknya. Hu Qingfeng menjelaskan bahwa ia mengagumi pedang Chunjun milik Lin Yu setelah melihatnya, jadi sekembalinya, ia memerintahkan seseorang untuk menempa pedang ini dari bahan-bahan terbaik untuk memuaskan hasratnya. Ia jarang menggunakannya, karena ia tak rela berpisah dengannya, tetapi hari ini pedang itu sangat berguna. Lumayan. Lin Yu menjentikkan pergelangan tangannya, menyadari bahwa beratnya pun serupa, dan ia langsung gembira. Dengan pedang ini, ia akan menjadi seperti harimau bersayap. Setelah itu, tanpa penundaan lebih lanjut, kelompok itu menghubungi Bai Rentu dan menuju ke lokasi persembunyian penjaga bumi. Tempat yang disebutkan Bai Rentu adalah sebuah area villa yang dibangun di tepi danau di zona pengembangan Changqing. Meskipun seluruh kawasan pengembangan itu luas dan jarang penduduknya, area villa ini sudah cukup berkembang, dengan toko-toko di sekitarnya yang terang benderang. Setelah bertemu, rombongan itu pergi ke restoran di seberang kompleks dan memesan beberapa hidangan. Mereka secara khusus memilih tempat duduk di lantai 2 dengan pemandangan indah di dekat jendela dan mulai makan. Bai Rentu sesekali melirik ke area villa. "Kak Niu, bagaimana? Apakah Tu Wei sudah pindah ke area villa ini?" Lin Yu bertanya kepada Bai Rentu dengan suara rendah. "Ya," Bai Rentu mengangguk tanpa mengubah ekspresinya. "Kau tahu persis lokasi gedungnya, kan?" Lin Yu bertanya kepada Bai Rentu sambil melirik area villa yang terang benderang, agak terkejut. Ia tidak menyangka tingkat hunian setinggi itu di kawasan pengembangan yang relatif belum berkembang, apalagi di proyek villa semahal itu. "Dimengerti." Bai Rentu mengangguk lagi. Sebagai pembunuh peringkat ketiga dalam daftar peringkat pembunuh dunia, alasan ia bertahan dari perburuan berbagai negara begitu lama adalah karena kemampuan pengintaian dan kontra pengintaiannya yang luar biasa. Oleh karena itu, bahkan ketika mengikuti seorang ahli seperti Tu Wei, ia tidak ketahuan, dan ia telah menemukan semua yang perlu ia ketahui. Mendengar ini, secercah kegembiraan terpancar di mata semua orang. Ini sempurna, sekarang Tu Wei seperti kura-kura dalam toples, siap untuk dimangsa. Kalau begitu, ayo kita makan lebih banyak. Kita akan punya kekuatan untuk bergerak malam ini. Lin Yu tersenyum, dan setelah memastikan lokasi Tu Wei, ia menghela napas lega dan mendesak semua orang untuk makan lebih banyak. "Tuan, saya tidak menyarankan kita bergerak malam ini." Bai Rentu tiba-tiba berkata dengan suara berat. Semua orang sedikit terkejut. Bu Cheng bertanya dengan dingin, bingung, kenapa? "Bukankah kita sudah memastikan lokasinya? Kita harus menangkapnya sesegera mungkin sebelum dia menyadarinya. Lagi pula, dengan jumlah kita yang banyak,
kita tidak takut dia akan kabur. Bai Rentu sedikit mengernyit, kejadian langka, dan berkata dengan suara rendah, aku sudah bertanya ke sini sebelumnya. Area villa ini dikembangkan dengan dana dari Sekte Xuan Yi. Sebagian besar penghuninya adalah anggota Sekte Xuan Yi. Ekspresi Lin Yu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini, sedikit kengerian terpancar di wajah mereka. Mereka semua menoleh ke area villa yang terang benderang di samping mereka. Membayangkan sebagian besar penghuninya adalah anggota Sekte Xuan Yi membuat mereka ketakutan. Meskipun setiap villa hanya dihuni beberapa orang, atau mungkin keluarga anggota Sekte Xuan Yi, dengan begitu banyak villa, setidaknya ada puluhan anggota Sekte Xuan Yi. Jika kita masuk dan berurusan dengan Tu Wei, itu pasti akan membuat orang lain waspada. Berhasil atau tidak, kita mungkin tidak akan bisa keluar. Kata Bai Rentu dengan suara berat. Jika anggota Sekte Xuan Yi ini melawan mereka secara normal, mereka bisa melawan, tetapi jika mereka disuntik dengan obat penambah kekuatan semacam itu, apakah mereka bisa menang masih dipertanyakan. Bu Cheng, Chun Seng, Qiu Men, dan Zhu Lao Si langsung terdiam, alis mereka berkerut. Mengingat pertempuran berdarah yang mereka hadapi melawan lebih dari 20 anggota Sekte Xuan Yi berpakaian hitam untuk membunuh Rong Huan, secercah ketakutan melintas di mata mereka. Saat itu, Sekte Xuan Yi memiliki lebih sedikit anggota, dan mereka memiliki Li Zhensheng dan Zhang Lao San untuk membantu mereka. Sekarang, bahkan dengan tambahan Hu Qingfeng, kekuatan awal mereka berkurang satu orang, sementara musuh telah menggandakan jumlah mereka lebih dari 2 kali lipat. Terlebih lagi, orang-orang ini membawa obat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang mampu melepaskan kekuatan luar biasa dan daya ledak dalam waktu singkat. Jadi, apakah mereka bisa berhasil, atau bahkan keluar hidup-hidup, benar-benar tidak pasti. Jiarong, bagaimana kalau kita dengarkan Lao Niu dan menahan diri untuk sementara waktu? Hu Qingfeng tiba-tiba berkata kepada Lin Yu dengan suara berat. Ia benar-benar merasa bersalah karena telah membuat begitu banyak orang mengambil risiko sebesar itu demi kekasihnya. Dalam perjalanan pulang, atau ketika dia pergi ke gedung Qilin, apakah kita punya kesempatan untuk membunuhnya? Lin Yu bertanya kepada Bai Rentu sambil mengerutkan kening. Kemungkinannya kecil. Dia membawa cukup banyak orang bersamanya, dan rute pulangnya melewati area ramai. Bahkan jika kita menyergapnya di tengah jalan, dia bisa menyuruh anak buahnya menahan kita dan melarikan diri di tengah kekacauan. Kata Bai Rentu dengan suara berat. Atau, dia bisa menyandera orang dan memeras kita agar melepaskannya. Lin Yu mengerutkan kening. Meskipun ia tidak perlu khawatir tentang intervensi polisi di pusat kota karena identitas roh bayangannya, menurut Bai Rentu, jika mereka melawan penjaga bumi di tengah jalan, kemungkinan besar banyak orang biasa akan mati. Lagi pula, orang-orang Sekte Xuan Yi ini tidak manusiawi. Jadi, apakah itu berarti kita tidak bisa membunuhnya sama sekali? Bu Cheng bertanya dengan dingin, wajahnya muram, dipenuhi kebencian. Adegan Tu Wei menjepit bola mata Kai Kai melalui telepon masih terbayang jelas di benaknya. Kalau kau bertanya padaku, ayo kita kembali dan pelajari ini dengan saksama. Hu Qingfeng menahan amarahnya dan berkata kepada yang lain dengan suara rendah. Yang lain tetap diam, menoleh ke arah Lin Yu, menunggu kata-katanya. Bagi mereka, kata-kata Lin Yu adalah segalanya. Sekalipun ada gunungan pisau dan lautan api di depan, selama Lin Yu memberi mereka izin, mereka akan pergi tanpa ragu. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, Saudara Niu dan Saudara Hu benar. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Mari kita batalkan operasi malam ini. Yang lain agak terkejut mendengar ini. Mereka tidak menyangka Lin Yu akan menyerah menyelamatkan istri Hu Qingfeng, tetapi itu bisa dimaklumi. Lagi pula, jumlah mereka begitu banyak, dan terburu-buru masuk akan dengan mudah menyebabkan lebih banyak korban. Seluruh makan malam terasa agak muram, tetapi Hu Qingfeng terus bersulang untuk semua orang guna meredakan suasana. Akhirnya, semua orang sedikit mabuk. Sekembalinya di hotel, Lin Yu berpesan agar semua orang beristirahat dengan baik malam itu, dan mereka bisa membahas detailnya keesokan harinya. Kemudian semua orang kembali ke kamar masing-masing. Lin Yu, yang tadinya sedikit mabuk,
langsung pulih setelah kembali ke kamarnya, matanya langsung berbinar. Ia menggenggam pedangnya dan mengayunkannya dengan suara berdentang, kilatan kejam di matanya. Kemudian ia dengan cekatan menyarungkan pedangnya, melompat keluar jendela dengan cepat, dan bergegas menuju area villa tempat Tu Wei berada. Ia tidak bisa membiarkan saudara-saudaranya mempertaruhkan nyawa mereka, ia juga tidak bisa meninggalkan kekasih-kekasih saudara-saudaranya. Meskipun 1000 orang mungkin menentangnya, ia akan pergi. Bab 1029 tersenyum di akhirat. Agar lebih mengenal medan untuk pelariannya, Lin Yu tidak naik taksi, melainkan langsung berlari kecil ke area villa Sekte Xuan Yi. Waktu baru menunjukkan pukul 10, waktu yang cukup, jika ia ingin bertindak, ia harus menunggu setidaknya hingga tengah malam. Saat itu, gerimis ringan mulai turun lagi, lebih mirip kabut daripada hujan, semakin mengurangi jarak pandang di malam hari. Petik 2. Surga berpihak padaku. Lin Yu merasakan gelombang kegembiraan. Meskipun ia membenci hujan selama pelariannya, ia harus mengakui bahwa gerimis ringan memberikan perlindungan yang sangat baik. Butuh waktu sekitar 1 jam baginya untuk mencapai area villa dari penginapannya, mengingat rute umum untuk pelariannya nanti. Jika ia bisa melarikan diri. Hari sudah larut malam, hampir semua toko di sekitar area villa tutup, dan hanya ada sedikit orang di sekitar, hanya sesekali 1 atau 2 mobil yang lewat. Lin Yu mengamati jalan di bawah, lalu, setelah memilih sudut pandangnya, dengan cekatan memanjat pipa drainase ke atap gedung 3 lantai. Ia kemudian menemukan tempat untuk berjongkok dan bersembunyi, matanya yang tajam mengamati area villa di seberang jalan. Sebagian besar lampu di area villa sudah mati, tetapi ia tetap tidak berani bertindak gegabah. Ia tahu bahwa waktu terbaik untuk bertindak adalah setelah sebagian besar orang di area villa tertidur. Karena mereka telah menanyakan tentang kediaman Tu Wei ketika mereka pergi setelah makan malam, Lin Yu tahu di villa mana Tu Wei tinggal. Tugasnya saat ini adalah menunggu dengan sabar. Di saat yang sama, ia sudah merencanakan operasinya. Setelah menyusup ke kediaman Tu Wei, ia akan menemukan cara untuk segera melenyapkan para penjaga di dalamnya, lalu menaklukkan Tu Wei sesegera mungkin, dan akhirnya mendapatkan keberadaan kekasih Hu Qingfeng darinya. Semua langkah ini berputar di sekitar prinsip, secepat mungkin, karena semakin lama ia menunda, semakin besar risikonya. Namun, menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, Lin Yu tidak tahu berapa banyak orang yang ada di rumah Tu Wei, apakah ada jebakan atau alarm. Jika dia bersuara sedikit saja, dia pasti akan menghadapi pertempuran berdarah malam ini. Tapi bukankah dia di sini untuk pertempuran berdarah? Memikirkan hal ini, ekspresi Lin Yu mengeras, dan dia menghunus pedang pemberian Hu Qingfeng lagi. Meskipun hujan dan kabut membuat cahaya di sekitarnya sangat redup, pedang itu masih berkilau dengan cahaya putih yang dingin. Lin Yu mengangguk puas. Meskipun pedang itu jauh lebih rendah daripada pedang Chun Jun, memiliki pedang ini untuk menemaninya melewati hidup dan mati hampir tidak dapat diterima. Tapi saat itu, Lin Yu tiba-tiba melihat bayangan gelap terpantul di bilah pedang Senbai. Dia menoleh tajam dan melihat ke belakang, dan benar saja, ada sosok gelap di atap gedung yang berseberangan, bersembunyi di balik unit AC dan mengintip ke area villa. Lin Yu terkejut oleh pemandangan itu. Melihat pria berpakaian serba hitam itu, dia bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba melihat pria berpakaian hitam itu mengeluarkan senjatanya dari kain hitam, senjata seperti batang baja, runcing di satu ujung dan bulat di ujung lainnya. Kakak Hu, Lin Yu terkejut. Ia segera melompat turun dari pipa pembuangan, lalu dengan cepat naik ke atap tempat Hu Qingfeng berada. Mendengar keributan di belakangnya, Hu Qingfeng tiba-tiba berbalik, mengacungkan senjatanya seolah hendak menyerang. Lin Yu segera menangkapnya, dan buru-buru berkata, Kakak Hu, ini aku. Jiarong. Hu Qingfeng terkejut sekaligus bingung saat melihat Lin Yu, lalu berseru, apa yang kau lakukan di sini? Lin Yu menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu berkata, dan apa yang kau lakukan di sini? Aku. Hu Qingfeng hendak menjawab ketika ia tiba-tiba berhenti, seolah baru menyadari sesuatu.
Menatap Lin Yu dengan wajah penuh emosi, ia berkata, Jiarong, kau, apa yang bisa kukatakan padamu? Ia diam-diam datang untuk menyelamatkan istrinya tanpa sepengetahuan semua orang, tak pernah menyangka Lin Yu juga akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya tanpa sepengetahuannya. Sebagai seorang suami dan ayah, ini adalah tugasnya, tetapi kakak He tidak punya alasan untuk mengambil risiko sebesar itu demi dirinya. Kakak Hu, kamu terlalu sopan. Aku kakakmu. Lin Yu buru-buru berkata kepada Hu Qingfeng, saudaraku, ini bukan omong kosong belaka, ini tentang berbagi hidup dan mati, dan berdiri bersama dalam suka dan duka. Mata Hu Qingfeng berkaca-kaca, dan ia mengangguk penuh semangat, sangat terharu. Ia merasa memiliki saudara seperti itu dalam hidupnya sudah cukup, bahkan jika ia mati sekarang, ia tak akan menyesal. Aku tak menyangka kau akan datang juga. Lin Yu tersenyum dan menepuk bahu Hu Qingfeng, lalu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, tapi ini bagus. Dengan kita berdua saling membantu, kesulitannya akan jauh lebih mudah. Meskipun Lin Yu sangat terampil, ia tetaplah seorang diri. Jika ada terlalu banyak penjaga ketika mereka menyerbu Villa Tuwei, ia tak akan bisa menangkap mereka secara diam-diam seperti yang direncanakan. Tetapi dengan Hu Qingfeng di sini, segalanya akan jauh lebih mudah. Haha, aku tak pernah menyangka kau akan berbagi pikiranku, Jiarong. Berjuang bersamamu, terlepas dari hidup atau mati, adalah kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup. Hu Qingfeng sangat tersentuh, pikirannya tiba-tiba jernih, kesuraman beberapa hari terakhir lenyap, dan ia kembali ke sifat riang dan santainya yang biasa. Dengan saudara sebaik itu di sisinya, apa gunanya jika ia hancur berkeping-keping dalam pertempuran ini? Saudara Hu, kebetulan aku punya beberapa teknik baru yang ingin kuajari padamu. Kau bisa memperhatikan dengan saksama selama pertempuran nanti. Lin Yu juga tertawa terbahak-bahak, berkata dengan murah hati, dengan begitu, kau bisa memperluas wawasanmu dan menghindari ditertawakan oleh hantu-hantu di bawah sana karena dianggap bodoh. Percakapan dan ekspresi mereka riang dan tak terkendali, semangat kepahlawanan mereka membumbung tinggi, jelas menunjukkan bahwa mereka telah mengabaikan hidup dan mati. Setelah itu, mereka berdua bersandar di unit AC di atap, mengamati area villa di seberang jalan, mengobrol tentang hal-hal sehari-hari, pikiran terdalam mereka, penyesalan yang masih tersisa, dan ambisi mereka yang belum terpenuhi. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu dan Hu Qingfeng berbicara dari hati ke hati sejak mereka bertemu. Jika mereka tidak bicara sekarang, mereka mungkin takkan pernah punya kesempatan lagi. Saat itu, Hu Qingfeng, yang sedang berbicara, tiba-tiba membeku, matanya tertuju pada sesuatu di bawah. Saudara Hu, ada apa? Tanya Lin Yu, menundukkan kepalanya bingung. Ia melihat dua sosok berpakaian hitam di bawah pohon willow besar dan rimbun di tepi danau. Meskipun hujan dan kabut tebal, Lin Yu masih bisa melihat bahwa sosok-sosok itu mengenakan pakaian hitam yang mirip seragam pasukan khusus. Jiarong, kedua sosok ini tampak familiar. Tanya Hu Qingfeng bingung. Tepat saat ia selesai berbicara, tiga sosok berpakaian hitam lainnya bergegas dari samping. Siapa? Kedua sosok di bawah pohon itu tiba-tiba berteriak, menghunus belati mereka. Ketiga sosok bayangan itu, yang tidak menyadari keduanya bersembunyi di bawah pohon, terkejut dan ikut menghunus senjata mereka. Tak lama kemudian, salah satu sosok itu bertanya dengan heran, Saudara Bu. Saudara Niu, apakah itu kau? Chun Seng. Terdengar suara terkejut Bu Cheng dari bawah pohon. Ini aku. Jawab Chun Seng cepat. Aku juga, Saudara Bu, Saudara Niu. Suara Kiu Men menyusul. Kenapa kau di sini? Bu Cheng langsung terkejut. Yang satunya lagi Zhu Laosi. Haha, ya, ini aku. Zhu Laosi langsung menjawab. Kami di sini untuk menyelamatkan istri kakak Hu. Kata Chun Seng cepat, lalu terkekeh penuh semangat. Kakak Bu, kakak Niu, kau juga di sini, kan? Bai Rentu menjawab dengan dingin, bertanya dengan suara berat, waktu kau datang, kau tidak mengganggu Hutua dan Tuan, kan? Tidak, tidak, mereka mungkin sedang tidur nyenyak. Kiu Men terkekeh, agak puas. Mendengar percakapan ini dari atap, mata Hu Qingfeng berkaca-kaca.
Ia memukul dadanya dan berkata dengan suara gemetar, "Aku, Hu Qingfeng, sungguh beruntung telah bertemu dengan saudara-saudara ini. Bahkan jika aku mati, aku bisa mati dengan senyum di wajahku." Bab 1030 Jangan pernah hidup sendiri. Lin Yu menatap Bu Cheng dan yang lainnya, hatinya terharu. Ia sungguh tak menyangka kedua saudara ini akan sependapat. Ini benar-benar persahabatan sejati. Sepertinya semua orang di perjamuan tadi, seperti dirinya dan Hu Qingfeng, berpura-pura mabuk. "Kalian kembali dulu. Aku dan Niu Tua sudah cukup di sini," kata Bu Cheng dengan suara berat kepada Chun Seng dan Qiu Men. "Terlalu banyak orang akan mempersulit. Kalau terjadi apa-apa, aku dan Niu Tua bisa kabur dengan mudah. Kalian hanya beban di sini. Saudara Bu, dengan jumlah mereka sebanyak ini, bagaimana kau bisa kabur?" Chun Seng langsung cemas. Ia tahu bahwa kata-kata Bu Cheng sengaja dimaksudkan untuk menghiburnya dan mengusir mereka, karena jika anggota Sekte Xuan Yi menemukan Bu Cheng dan Bai Rentu, mereka berdua takkan bisa kabur. Terakhir kali, mereka bertarung melawan lebih dari 20 anggota Sekte Xuan Yi bersama-sama, dan semuanya kelelahan dan terluka parah. Kali ini, melawan begitu banyak orang bahkan lebih berbahaya. "Baik, Saudara Bu, kita akan mati bersama," kata Qiu Men buru-buru. "Dengan bantuan kami, setidaknya kita masih punya kesempatan untuk menang. Bahkan jika kita mati, kita akan membunuh Tu Wei dulu dan membalaskan dendam Saudara Hu. Jika kita semua mati, siapa yang akan melindungi guru?" Bai Rentu menegur Chun Seng dan Qiu Men dengan dingin. Chun Seng dan Qiu Men tercengang mendengar ini, menundukkan kepala, dan tetap diam. Ya, jika mereka mati, apa yang akan terjadi pada guru? Bahkan dengan kematian yang mengancam, kekhawatiran terbesar mereka tetaplah Lin Yu. "Haha, agar kalian semua tidak mati dan aku tidak ada yang melindungiku, aku akan menemani kalian menghadapinya." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa dari belakang Bu Cheng dan yang lainnya. Mereka terkejut dan berbalik tajam, melihat ke belakang dengan waspada. Kemudian mereka melihat dua sosok melompat turun dari atap, tak lain adalah Lin Yu dan Hu Qingfeng. "Saudara He, Saudara Hu." Chun Seng dan Qiu Men sangat terkejut melihat Lin Yu dan Hu Qingfeng, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Zhu Laozi juga ternganga kaget. "Tuan, apa yang Anda lakukan di sini?" Ekspresi Bu Cheng berubah drastis, dan ia bertanya dengan nada mendesak. Namun, ia sudah tahu jawabannya segera setelah selesai berbicara. Sepertinya mereka memiliki tujuan yang sama datang ke sini. "Tuan, ini terlalu berbahaya. Jangan pergi. Serahkan saja pada kami," kata Bai Rentu cepat. "Anda masih harus membunuh Rong Hesu hidup-hidup, menghancurkan Sekte Xuan Yi, membasmi perkumpulan kultivasi tersembunyi dan aliansi Grandmaster Pedang Dao, dan memajukan perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok di Yanxia." Bai Rentu tahu bahwa jika ia hanya menasihati Lin Yu pasti tidak akan setuju. Jadi ia mengutarakan hal-hal yang dipedulikan Lin Yu dalam hatinya, berharap dapat menggerakkan Lin Yu. Ekspresi Lin Yu mengeras setelah mendengar ini, dan ia berkata dengan tegas, "Saudara Niu, ini bukan hanya ambisiku, ini ambisi kita semua. Jika Anda tidak berada di jalur untuk mencapai ambisi ini, seberapa jauh saya bisa melangkah sendirian?" "Tapi, tidak ada tapi." Lin Yu segera mengangkat tangannya untuk menyela Bai Rentu, menatap area villa yang samar-samar diselimuti hujan dan kabut di kejauhan, lalu berkata dengan gagah berani, "Kali ini, kita semua binasa di sini, atau kita semua keluar hidup-hidup bersama. Aku, He Jiarong, tidak akan pernah hidup sendiri. Benar, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, kita bersaudara akan bekerja sama dan berjuang untuk keluar." Zhu Laozi juga berdiri dan berkata dengan nada mendesak, merasa seolah-olah kembali ke masa ketika ia mengungkapkan perasaannya kepada ketiga saudaranya. "Benar, Saudara Bu, jangan selalu memikirkan kematian. Mungkin kita semua bisa selamat. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba?" Qiu Men mengangguk cepat dan setuju. Bu Cheng dan Bai Rentu kemudian bertukar pandang dan tidak mengatakan apapun lagi untuk menghentikannya. "Tuan, ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya berjalan-jalan di sekitar sini.
Ada banyak kamera keamanan di sekitar area villa ini, kata Bairentu dengan suara berat. Namun, saya sudah mengutak-atik 2 kamera. Meskipun tidak terlihat di ruang pemantauan, sebenarnya ada titik buta di antara kedua kamera. Kita bisa menyelinap masuk melalui titik buta ini. Saat ia datang bersama Tuwei tadi, Bairentu sudah mempersiapkan operasi malam itu dan juga masuk untuk mengamati medan. Awalnya ia berencana datang sendirian, tetapi Bu Cheng menemukannya tepat saat ia berangkat, jadi ia harus membawa Bu Cheng. Bagus, Saudara Niu. Lin Yu mengangguk penuh semangat, lalu berkata kepada Bairentu, dibandingkan kami, kau lebih mengenal medan di dalam. Kami semua akan mengikutimu kali ini dan melakukan apapun yang kau katakan. Oke, jawab Bairentu, lalu memimpin semua orang menuju titik buta yang telah ia persiapkan sebelumnya. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan hampir semua lampu di area villa mati, hanya beberapa ruangan yang masih bersinar kuning redup, tampak agak kabur di tengah hujan gerimis. Bairentu memimpin Lin Yu dan yang lainnya keluar tembok di salah satu sisi area villa, menemukan tanda yang telah ia buat, lalu menyuruh Lin Yu dan yang lainnya berbaris dalam satu barisan. Ia kemudian dengan cepat bergegas masuk, melompati tembok, dan melompat ke dalam. Lin Yu dan yang lainnya dengan lincah mengikuti, melompat ke area villa. Bairentu mengintip dari bawah salah satu villa, lalu memimpin Lin Yu dan yang lainnya dengan cepat maju. Tiba-tiba, ia berhenti, melambaikan tangan dengan tiba-tiba dan mendesak Lin Yu dan yang lainnya untuk berjongkok di balik semak holi di dekatnya. Sesaat kemudian, 2 berkas cahaya menyambar, diikuti oleh 2 pria berseragam keamanan yang berjalan santai sambil merokok. Begitu para penjaga menghilang, Bairentu mendesak Lin Yu untuk bergegas menuju villa tempat Tu Wei berada, dengan lincah melompati tembok dan bersembunyi di dasarnya, dengan hati-hati mengamati kedua lantai. Villa Tu Wei tampak biasa saja, ukuran dan gaya arsitekturnya identik dengan yang lain. Namun, setelah diamati lebih dekat, villa itu menempati lokasi terbaik di area tersebut. Meskipun bukan di tengah, pandangannya menjangkau setiap villa di seluruh kompleks, yang berarti setiap villa di kompleks itu juga dapat melihatnya. Lin Yu, menyadari hal ini, terkesan dengan kerumitan dan keterkaitan situasi tersebut. Ia berbisik kepada kelompok itu, hati-hati saat bertindak. Jangan biarkan musuh bersuara sebelum kalian berhadapan dengan mereka. Semua orang mengangguk serempak, mereka sudah mempertimbangkan hal ini. Tuan, ada jeruji pengaman di lantai 2. Agar tidak berisik, kita harus pergi dari lantai 1. Kata Bairentu pelan, lalu mengeluarkan kawat baja yang telah disiapkannya sebelumnya, siap digunakan untuk membuka kunci nanti. Niu tua, apa ada alarm di pintu? Tanya Bu Cheng dengan suara berat. Apa kau lupa apa yang kulakukan? Bairentu terkekeh dingin, sedikit arogansi dalam suaranya. Ia bercanda, ia bisa dengan mudah menyelinap ke villa-villa mewah milik orang-orang super kaya di luar negeri sekalipun. Jika itu orang biasa, ia bisa melenyapkan targetnya sendirian tanpa diketahui, tetapi Tu Wei bukan orang biasa, ia adalah ahli seni mendalam, sama seperti dirinya. Para pengawal yang tinggal di area villa ini bukan orang biasa, mereka juga sangat ahli dalam seni mistik. Sambil berbicara, Bairentu berjalan hati-hati ke jendela Prancis di belakang villa dan mengintip ke dalam. Namun, karena kacanya buram, ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ia kemudian dengan cepat mendobrak kunci pintu. Bersiaplah, Bu Cheng berkata, sambil menghunus pedangnya. Seandainya Rose ada di sini. Lin Yu tiba-tiba mendesah sambil tersenyum, dalam situasi seperti ini, ramuan tidurnya mungkin bisa membantu. Meskipun Lin Yu bisa membuat ramuan tidur, ramuan itu hanyalah obat bius biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berbagai halusinogen yang tersedia saat ini. Karena kegunaannya yang tercela, ramuan itu selalu dibenci oleh pengobatan tradisional Tiongkok, dan hampir tidak ada catatan tentang pembuatannya dalam buku-buku kedokteran. Sambil berbicara, Bairentu membuka pintu, melambaikan tangan kepada Lin Yu dan yang lainnya, lalu membuka pintu dan bangkit untuk masuk. Namun tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya.